Mohon maaf ya Pak Karyo, saya tidak bilang langsung kalau mau minta tolong tentang masalah desa saya. Terdengar ucapan Tiko membuka pembicaraan mereka. Halah, tidak apa-apa kok Mas Tiko. Kalau Mas Cahyo tidak keberatan, saya juga pasti akan bantu sebisanya. Jangan sampai kita tidak mau saling bantu cuma gara-gara berasal dari desa yang berbeda, balas Pak Karyo. Aku pun ikut nimbrung ke dalam perbincangan mereka sambil menyelimuti tubuhku dengan sarung untuk mengurangi rasa dingin setelah mandi. Tenang aja Mas Tiko, sudah benar kok Mas Tiko minta bantuan ke sini. Kalau sampai tidak ditangani, mungkin masalah itu bisa merembet ke desa-desa lain, balasku. Yang benar Mas Cahyo, bisa merembet ke desa lain? Tanya Badrun bingung. Ya tidak menutup kemungkinan Mas. Banyak kejadian ketika desa yang diincar sudah tidak bisa menghasilkan tumbal lagi, mereka pindah ke desa lain, balasku sembari mengingat kejadian-kejadian yang pernah kutemui sebelum-sebelumnya. Sepertinya ucapanku barusan malah membuat mereka bertiga semakin khawatir. Aku pun memutuskan untuk menutup mulutku sembari menikmati teh hangat yang sudah disediakan untuk kami. Tapi Mas Cahyo mau kan mampir ke desa Banyujiwo membantu desa saya? Tanya Tiko memastikan. Aku mengangguk dan meletakkan cangkir tehku. Iya Mas, hari ini saya mampir dulu ke rumah Pak Juwono, memastikan keadaan Menur dulu. Besok pagi kita ke desa Mas Tiko ya, balasku. Matur nuwun Mas Cahyo, semoga dengan kedatangan Mas Cahyo masalah di desa saya bisa segera selesai, ucap Tiko. Amin Mas, balasku singkat. Walau berkata begitu, sepertinya aku mendapat firasat bahwa permasalahan di desa Tiko bukan perkara mudah. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana, entah oleh warga desa atau orang yang memang memulai permasalahan itu. Yang pasti, aku merasa bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Sementara itu, di sisi lain, Mas Cahyo, teriak Menur dari dalam rumah. Ia bergegas menjemput kami berempat yang bahkan belum masuk ke halaman pelataran rumahnya. Iyalah Menur, nungguin toh, tanyaku. Jelas Mas, Mbok Tumi udah masakin yang spesial loh hari ini buat Mas Cahyo, ucap Menur dengan semangat. Ayam bakar, sayur lodeh, bener ndak? Ucapku sembari menajamkan penciumanku. Menur terlihat heran dengan tebakanku. Hah? Kok Mas Cahyo tahu? Berarti Mas Cahyo benar-benar sakti ya? Tanya Menur. Jelas lah, lawang ilmu dasar dari kanuragan adalah mengetahui jenis masakan dari jarak jauh kok, balasku iseng. Pak Karyo dan yang lainnya hanya tertawa mendengar jawabanku. Bisa aja Mas Cahyo, balas Pak Karyo singkat. Kami pun berkumpul kembali di rumah Pak Juwono. Aku memeriksa keadaan Menur yang berangsur-angsur pulih. Walau masih terlihat kurus, tapi kulit Menur sudah kembali normal dan tidak pucat seperti sebelumnya. Kalau Menur makannya banyak, mungkin seminggu sudah bisa benar-benar pulih, ucapku. Tuh Menur, kalau disiapin masakan sama Mbok Tumi dihabisin ya, ucap Pak Juwono. Iya Pak, balas Menur. Sudah tidak banyak perbincangan lagi saat itu. Hampir semua sudah dibicarakan semalam. Aku hanya mengajak Pak Juwono keliling rumahnya, sembari memeriksa apakah ada benda pembawa teluh yang masih tertinggal di sana. Saat itu aku sekaligus mengajarkan doa-doa dan ayat-ayat yang seharusnya bisa membantu memulihkan dan menjaga Menur dari hal-hal serupa. Lantunkan doa-doa itu sebelum Menur tidur ya Pak. Kalau bisa mengajarkan Menur menghafal itu lebih baik, ucapku. Baik Mas Cahyo, terima kasih. Tapi saya mau tanya sekali lagi Mas. Tanya apa Pak Juwono? Benar Mas Cahyo tidak mau menerima pemberian saya, ucap Pak Juwono. Aku menghela nafas. Tawaran Pak Juwono memang menggiurkan untuk orang lain, tapi untukku yang senang hidup bebas dan tidak ingin terikat akan harta, rasanya pemberiannya benar-benar tanggung jawab yang besar. Tidak Pak, kalau Tuhan berkehendak memberikan saya melalui Pak Juwono, mungkin akan ada waktunya. Tapi saya yakin bukan barang seperti sawah ini, balasku.
Kali ini Pak Juwono mulai terlihat menyerah. Semoga saja ucapanku bisa membuatnya faham. Kami pun kembali dan mulai menikmati hasil masakan Mbok Tumi yang sedari tadi sudah menggoda penciumanku. Pokoknya kalau Mas Cahyo butuh bantuan dari saya, segera kabari saya ya, pinta Pak Juwono sebelum bergabung dengan yang lainnya. Setelah selesai dengan urusan Pak Juwono, aku pun mengirim pesan singkat pada Danan dan Pak Lek mengenai permasalahan yang dihadapi oleh desanya Tiko. Mereka pun merasa ini adalah hal yang serius. Namun aku harus memastikan dengan mata kepalaku sendiri sebelum meminta mereka meninggalkan urusannya di tempat masing-masing. Yang aku tahu permasalahan yang sedang diurusi oleh Pak Lek dan Danan juga tidak kalah penting. Sementara itu, di desa Banyujiwo, persis seperti cerita Tiko, desa Banyujiwo terletak cukup terpencil dengan melewati jalur-jalur hutan. Namun setidaknya motor masih bisa masuk ke desa melalui jalan setapak yang memang dibuat oleh warga. Mas Cahyo, serius? Mau nerobos hutan naik motor antik itu? Ucap Badrun berusaha menghaluskan ucapannya. Lah, jangan ramein si Mbah. Dia udah ikut berpetualang ngurusin demit-demit antar kota loh. Balasku membanggakan motor Vespa tuaku. Ya sudah, kita pelan-pelan saja kalau gitu, ucap Badrun lagi. Aku pikir desa Banyujiwo hanya desa yang berdiri sendiri di sana, tapi ternyata tidak. Desa itu berdampingan dengan beberapa desa lainnya, dengan aliran sungai yang berbatasan dengan hutan-hutan yang terlihat masih liar. Ternyata ucapan Badrun benar. Walau sudah berbentuk jalan setapak, tapi jalur menuju desa masih cukup berat untuk dilewati motor tuaku. Mas Cahyo, simbahnya masih ngambek gak nih? Teriak Badrun dan Tiko yang terlihat kehabisan nafas mendorong motorku di belakang. Hehehe, makasih ya, bener omonganmu. Simba udah tua, gak cocok sama jalur hutan. Balasku yang dengan sengaja menukar Simba dengan motor Badrun agar dapat sampai ke desa lebih dulu. Aku pun gantian mendorong Simba, sementara mereka mengatur nafas setelah cukup panjang membantu motorku yang sempat mogok tak jauh sebelum sampai ke desa. Tiko mengajak kami untuk istirahat di rumahnya, sebuah rumah yang cukup tua namun masih sangat terawat. Aku merasakan ada sesuatu yang melindungi rumah ini. Mungkin saja ini yang pernah diceritakan oleh Tiko. Rumahmu adem Mas Tiko, ucapku. Iya Mas, padahal lama ndak ditinggalin ya, tambah Badrun. Tiko mengambil dari dapur seteko air dan beberapa gelas untuk melepas dahaga kami setelah dikerjai oleh Simbah tadi. Selama ditinggal oleh keluarga, rumah ini dijagain sama Mbak Sakimin. Beliau baik banget sama keluarga saya, jelas Tiko. Aku mengisi gelasku dengan air dari teko dan meneguk hingga habis. Tak selang beberapa lama, dari luar terdengar suara seseorang mendekat dan masuk ke dalam rumah. Kula nuwun, ucap seorang bapak yang sudah cukup berumur dengan membawa sebuah rantang. Walah, Mbak Sakimin, ndak usah repot-repot. Saya bisa masak atau cari makan sendiri kok Mbah, ucap Tiko. Ndak repot kok Mas Tiko, tapi ya gini, cuma seadanya, ucap Mbak Sakimin. Aku pun membantu Mbak Sakimin mengambil rantangnya dan membawanya ke dapur. Mbak Sakimin ikut makan di sini ya, temenin kita, ajakku. Boleh Mas, pasti banyak yang mau diobrolin juga toh, balasnya. Kami pun mengejar rantang yang dibawa Mbak Sakimin di tikar dan menikmati masakan istrinya itu bersama. Ini Mas Cahyo Mbah, kami kenal di desa Bonomulyo. Mas Tiko mengenalkanku pada Mbak Sakimin. Kalau yang ini Badrun. Kalau yang ini udah usah dikenalin Mas Tiko. Mana mungkin saya lupa sama tukang ojek yang sempat bikin saya encok 3 hari, ucap Mbak Sakimin sambil bercanda. Ngapunten je Mbah, maaf Mbah, dulu saya kilaf Mbah. Candaan ringan itu membuka perbincangan kami yang mulai mengarah kepada permasalahan di desa ini. Tiko menceritakan kekagetannya saat malam pertama ia kembali ke desa, mulai dari teror anak perempuan yang mendatangi rumahnya hingga warga desa yang harus menghabisi sosok mengerikan itu dan membuangnya di sebuah sendang di dalam hutan. Sendang? Tanyaku penasaran.
Itu sebuah sendang yang sudah lama sekali tidak digunakan warga, Mas Cahyo. Jelas Mbah Sagimin. Karena jauh dari desa, Mbah, tanyaku. Mbah Sagimin menggeleng. Dulu, dalam kurun waktu yang cukup lama, air dari sendang itu tiba-tiba mengeluarkan bau bangkai. Tak lama setelahnya, airnya menghitam dengan cepat. Berarti sebelumnya warga desa pernah menggunakan air dari sendang itu, Mbah? Tanya Tiko. Kalau Mas Tiko sadar, nama desa ini sebenarnya diambil dari mana sendang itu. Sebelumnya sendang itu disebut dengan nama Sendang Banyu Jiwo. Tapi setelah berubah seperti itu, leluhur saya mengganti nama sendang itu dengan nama Sendang Banyu Getih. Hal itu semata-mata karena bau sendang menyerupai aroma bangkai dan hitam, seolah tercampur darah yang pekat. Cerita Mbah Sagimin. Tiko mengangguk-angguk mendengarkan cerita Mbah Sagimin. Sepertinya ia juga baru tahu mengenai sejarah tentang nama desa ini. Lantas, apa hubungannya kejadian yang melanda desa ini dengan sendang itu, Mbah? Tanya Badrun. Kali ini Mbah Sagimin menghela nafas sambil menggeleng. Ia meneguk segelas air di hadapannya, seolah cukup lelah dengan apa yang akan ia ceritakan. Mbah tidak tahu, Drun. Warga lain pun juga tidak tahu. Awalnya kami mengira semua kejadian ini tidak ada hubungannya dengan sendang itu. Sampai suatu ketika, ada seseorang yang mengerti menyarankan kami untuk membuang jasad anak-anak itu ke dalam sendang agar tidak bangkit lagi, ucap Mbah Sagimin. Maksudnya bila tidak dibuang ke sendang, jasad itu bisa kembali utuh dan menyerang desa lagi. Ucapku mencoba mengulang apa yang diceritakan Tiko sebelum ke desa ini. Bener Mas Cahyo, mungkin memang sulit dipercaya, tapi itu yang sebenarnya terjadi, ucap Mbah Sagimin. Aku bergidik ngeri mendengar kisah itu. Terlebih yang menjadi perantara untuk menyerang desa adalah sosok jasad anak-anak kecil yang mungkin semasa hidupnya tidak berdosa. Tapi walau dibuang ke sendang itu, jasad itu akan tetap kembali ke desa ini juga kan? Tanyaku. Mbah Sagimin mengangguk. Orang pintar itu mengatakan ada waktu-waktu di mana sendang Banyu Getih kehilangan pesonanya. Di saat itulah seluruh jasad yang kami buang ke sendang itu akan kembali lagi ke desa seperti kemarin. Aku menjadi penasaran, berarti sebenarnya warga desa sudah tahu bahwa sendang itu memiliki sesuatu yang tersembunyi. Berarti sebenarnya sendang Banyu Getih itu juga menyembunyikan sesuatu yang besar ya, Mbah? Tanyaku. Itu juga masih menjadi misteri. Tapi leluhur desa ini memerintahkan kami untuk menjauhi sendang itu. Menurutnya, sendang itu sudah dikutuk. Dan bila masih digunakan, akan membawa bencana untuk warga desa, ucapnya. Aku mencoba mengerti jawaban Mbah Sagimin. Mungkin ia pun tidak mengetahui permasalahan yang pernah dihadapi oleh desa ini sebelum ia lahir. Aku menghela nafas dan menghabiskan air putih di gelasku. Ya sudah, saat ini pilihannya hanya dua, Mas, ucapku pada Tiko. Menunggu tragedi itu terjadi lagi, atau mencari petunjuk dengan mendatangi sendang. Badrun mengangguk menyetujui jawabanku. Menurut hitungan saya, kemungkinan serangan itu terjadi 2 minggu lagi, balas Mbah Sagimin. Mendengar ucapan Mbah Sagimin, Mas Tiko pun tidak banyak berpikir lagi. Kita ke sendang saja, nanti biar saya minta tolong Fajri buat nemenin, ucap Tiko. Hati-hati ya Mas Tiko, jangan berbuat yang aneh-aneh di sana. Walaupun sedang itu dikutuk, tempat itu tetaplah tempat keramat, peringat Mbah Sagimin. Iya Mbah, saya mengerti, jawab Tiko. Mumpung hari masih siang, aku pun mengajak mereka untuk menunjukkan jalan menuju sendang yang mereka ceritakan tadi. Tiko pun mengenalkan kami dengan teman semasa kecilnya yang bernama Fajri. Saya sudah beberapa kali ikut menangani serangan itu, Mas. Walaupun begitu, saya tetap tidak bisa terbiasa dengan jasad-jasad itu, ucap Fajri.
Siapa yang bisa terbiasa sama hal gituan, Mas? Tukang gali kubur juga mungkin tidak pernah terbiasa dengan jenazah kok, ucap Badrun. Fajri mengantar kami, sembari bercerita mengenai kejadian yang menyerang desanya pertama kali. Dia tidak bisa melupakan bagaimana histerisnya warga desa yang ketakutan, tangisan Pak Sukoco saat kematian anaknya, dan warga lain yang kehilangan anggota keluarganya. Mendengar kisah itu, aku sedikit merasa bersalah, tidak bisa mengetahui kejadian di desa ini lebih awal. Tapi setidaknya, setelah ini, semoga aku bisa menyelesaikan kutukan ini, agar warga desa Banyujiwo bisa hidup dengan tenang. Butuh sekitar setengah jam berjalan kaki, melalui hutan yang cukup lebat, untuk sampai ke sendang yang mereka ceritakan. Walau begitu, ada jalur yang tidak sengaja terbentuk oleh gerobak yang dibawa oleh warga desa untuk mengangkut jasad ke sendang itu. Benar ucapan warga desa, sendang ini sepertinya sama sekali tidak pantas disebut sendang lagi. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat kering dengan sisa daun yang layu. Sementara bau menyengat tercium saat kami mulai mendekati tempat itu. Aku mengambil sedikit air dari permukaan sendang itu dan menciumnya. Entah mengapa, saat itu aku merasakan ada yang memperhatikanku dari arah sendang. Jelas, ini bukan sendang biasa. Gimana Mas Cahyo? Tanya Mas Tiko. Aku mencoba meletakkan tanganku ke permukaan sendang dan membacakan doa, mencoba untuk menyalurkan energi baik ke dalam sendang. Anehnya saat itu aku merasakan ada sesuatu di dalam sendang yang memberikan perlawanan. Benar, ada begitu banyak hal mengerikan di dasar sendang ini, ucapku. Terus gimana Mas Cahyo? Kita harus bagaimana? Tanya Fajri. Aku menggeleng dan meninggalkan sendang. Kita belum bisa melakukan apa-apa, walau ada sesuatu di dasar sendang ini. Tapi aku tidak bisa memastikan jika kutukan desa Banyujiwo berasal dari sendang ini, jelasku. Setelah memeriksa beberapa tempat sekitar sendang, aku pun segera mengajak mereka kembali sebelum langit mulai gelap. Wajah mereka, Tiko dan yang lain, juga terlihat sedikit kecewa dengan jawabanku. Tapi sepertinya mereka juga mengerti bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Di sisi lain, sinar rembulan memancar malu-malu di antara awan yang memenuhi langit malam. Purnama telah melewatkan pesonanya beberapa malam yang lalu. Namun, cahayanya saat ini masih bisa menunjukkan warna dari dedaunan hutan tumbuh dengan lebat. Aku melangkah seorang diri, berusaha mengingat arah menuju sendang yang kami datangi tadi pagi. Bukan tanpa alasan, sesuatu di balik sendang itu bisa saja membahayakan Tiko dan yang lain. Seandainya saja aku salah bersikap. Sebaiknya aku menyelidiki tentang sendang ini seorang diri. Berbeda dengan keadaan di siang hari tadi. Ada sesuatu yang memperhatikanku sepanjang perjalanan menuju sendang. Sesekali aku menoleh ke beberapa sisi hutan. Hawa merinding seolah menyelimutiku dengan keberadaan sosok yang mencoba menyakitiku. Tepat saat melewati hutan, langkahku pun terhenti. Ada sosok yang menghadangku tak jauh dari sisi sendang. Manusia, hewan, setan? Tidak, aku sama sekali tidak bisa memastikannya. Yang terlihat di mataku saat ini, makhluk itu tengah meringkuk menikmati bagian lengan manusia yang masih basah. Sepertinya ia mendapatkan bagian tubuh itu dari sendang yang berada di belakangnya. Sesekali ia menatapku dengan matanya yang memerah, puas. Aku tidak bisa memastikan makhluk itu mengenakan pakaian atau tidak. Namun hampir seluruh bagian tubuhnya tertutup oleh rambutnya yang begitu panjang. Kau penunggu sendang ini? Tanyaku mencoba membuka pembicaraan. Walaupun sosoknya mengerikan, aku tidak mau mengambil kesimpulan dulu mengenai makhluk itu. Kiboyo Gandru, aku yang punya kuasa di sendang sini, ucap makhluk itu setelah selesai menikmati santapannya. Jadi itu nama makhluk itu? Sang penjaga sendang Banyu Gede, Kiboyo Gandru? Aku mendekat ke arahnya, namun ia menatap dengan mengancam. Apa yang kau bawa? Tanya Kiboyo Gandru.
Aku tidak mengerti apa yang ia maksud. Jelas aku tidak membawa apapun yang mungkin bisa mengancam dia selain Wonosuro. Aku tidak membawa apa-apa, Ki, balasku singkat. Ki Boyo Gandru menatapku dan berpaling meninggalkanku. Tunggu, teriakku. Ki Boyo Gandru tidak bergeming. Ia terus tengah merangkak ke arah Sendang dan meninggalkanku. Aku mencoba mengejarnya, namun ia menoleh dengan penuh amarah. Ora ono bayaran, tidak ada yang bisa saya berikan, ucapnya yang ingin segera kembali ke dalam Sendang. Urusanku dengannya belum selesai. Dengan spontan aku mengejarnya dan menarik lengannya untuk menjaganya kembali ke dalam Sendang. Saya tidak mencari apapun, Ki, balasku. Sepertinya perbuatanku membuatnya marah. Ia menatapku dengan tatapan yang mengerikan, sembari mengeluarkan suara yang tertahan. Entah apa yang ia perbuat, tapi setelahnya tiba-tiba muncul berbagai sosok dari dalam Sendang. Anak perempuan, persis seperti cerita Tiko dan warga desa. Banyak anak-anak dari berbagai umur merayap keluar dari dalam Sendang dan mulai mengerumuni kami. Mengerikan. Wujud mereka benar-benar mengerikan. Mereka benar-benar jenazah yang sudah membusuk dan membengkak di dalam air. Baunya begitu menyengat. Namun masih ada perasaan tidak tega saat aku melihat wujud mereka yang masih anak-anak. Apa kamu sendiri yang menjadi bayarannya? Ucap Ki Boyo Gandru sembari menyeringai dari balik rambutnya yang menutupi wajah. Merasakan ada bahaya, aku pun melepas genggamanku. Tapi kali ini berbalik Ki Boyo Gandru lah yang menarik tanganku. Aku pun berusaha melepasnya secepat mungkin. Tapi ada sosok jasad anak-anak yang mendorongku dari belakang dan membuatku terjatuh ke dalam Sendang itu bersama dengan Ki Boyo Gandru. Seharusnya pinggir Sendang ini dangkal. Namun entah mengapa, saat aku terjatuh, Sendang ini terasa begitu dalam. Aku mencoba berenang ke permukaan, namun Ki Boyo Gandru masih mencoba menarikku ke dasar Sendang. Aku menoleh ke arah Ki Boyo Gandru, berusaha melepaskan diri. Tapi hal yang mengagetkan terjadi lagi di hadapan mataku. Ki Boyo Gandru sudah berubah menjadi seekor buaya yang tubuhnya ditumbuhi bulu. Ekornya mengikat tubuhku dan menyeretku ke dasar Sendang. Aku mencoba mengatur nafas untuk menyelamatkan diri, tapi kekuatan Ki Boyo Gandru tidak main-main. Ketika aku merasa bisa melawan, ia semakin cepat menyeretku hingga ke dasar Sendang hitam itu. Dan aku mencoba membuka mata, melihat apa yang berada di sana, walau warna hitamnya semakin pekat. Samar-samar aku masih melihat benda-benda yang mengambang-ambang di sekitarku. Saat aku menggapai sesuatu, yang kudapatkan adalah tangan manusia yang sudah membusuk. Saat aku menoleh sudah ada kepala manusia yang sudah terpisah dengan sebagian dagingnya sudah tidak menutupi tengkoraknya. Aku merasa mual. Jangan sampai aku membuka mulutku di dasar Sendang ini. Dasar Sendang ini dipenuhi oleh jasad-jasad manusia dan benda-benda pusaka yang sudah berkarat. Tak tahan dengan semua hal yang menjijikan di dasar Sendang ini, aku pun berusaha memanggil Wonosuro untuk merasuki tubuhku. Sayangnya, di dasar Sendang aku tidak bisa memanggilnya dengan suara. Beruntung Wonosuro tersadar dengan kondisiku saat ini. Ia pun merasuk ke kedua lengan dan kakiku dan memberikanku kemampuan untuk mementalkan Ki Boyo Gandru menjauh dari tubuhku. Dengan sisa nafas yang sedikit, aku menendang dasar Sendang dengan kekuatan Wonosuro dan melesat ke permukaan Sendang. Secepat mungkin, aku menjauh dari Sendang dan memuntahkan semua rasa mual yang kudapatkan dari dasar Sendang. Aku mulai mencoba waspada dengan Ki Boyo Gandru dan sosok jasad hidup yang keluar dari Sendang. Tapi saat ini mereka sudah tidak ada di sekitar Sendang. Aku pun mengatur nafas dan sedikit memeras baju dan sarungku. Walau tidak begitu kering, tapi setidaknya air dari Sendang itu tidak terlalu membebani tubuhku. Ada perasaan janggal di dalam pikiranku saat ini. Sepertinya ada kegelisahan yang tidak dapat terjelaskan. Aku ingin duduk sebentar untuk bermeditasi menenangkan perasaan ini. Namun entah mengapa,
Tiba-tiba Wonosuro menggeram seolah memberi tanda ada sesuatu yang berbahaya. Kerasak. Aku mendengar suara dari dalam hutan. Aku menoleh dan ternyata arahnya menjauh dari tempatku saat ini. Saat itulah aku mulai panik. Ternyata suara itu berasal dari salah jasad anak yang melangkah menuju desa. Salah satunya. Dengan sekuat tenaga, aku pun berlari melewati sosok itu dan beberapa sosok yang masih tertinggal di hutan. Namun samar-samar, dari jauh aku mendengar teriakan warga desa yang tengah panik. Brak! Terlihat Fajri meletakkan jasad anak kecil ke dalam gerobak. Ini lebih banyak dari sebelumnya, teriak seorang warga yang memegang linggis. Seharusnya tidak ada serangan di malam ini. Bagaimana bisa? Mbah Sagimin berteriak bingung. Tolong, kulit istri saya membiru ini, teriak warga lain. Bawa ke balai desa. Semua yang terluka, bawa ke balai desa. Suasana desa saat itu begitu mencekam. Seingatku aku hanya tenggelam selama beberapa menit di sendang itu. Tapi mengapa kejadian ini seolah sudah terjadi berjam-jam? Aku pun menoleh ke arah bulan. Dan benar saja, bulan sudah bergeser cukup jauh dari saat terakhir kulihat. Dari mana Mas Cahyo? Tanya Mas Tiko yang menghampiriku dengan panik. Ada sebuah benda tumpul di genggamannya. Aku belum berani untuk menjawab. Pemandangan di hadapanku saat ini begitu mengerikan. Jasad anak perempuan dibantai dengan begitu kejam oleh warga desa. Aku tahu mereka sedang membela diri, tapi tetap saja ini terlihat mengerikan. Saya mencoba mencari petunjuk jari sendang Mas Tiko. Saya nggak menyangka akan ada serangan di malam ini, ucapku. Kata Mbak Sagimin seharusnya tidak, balas Mas Tiko. Mas saya udah ngapa-ngapain kan di sendang? Tanya Mas Fajri yang menghampiri kami. Aku berpikir sejenak. Apa mungkin kedatanganku tadi yang membuat makhluk ini menyerang desa? Jika benar berarti aku sudah ceroboh. Dengan segera aku menghampiri Mbah Sagimin dan warga desa. Di hadapanku Mbah Sagimin mengayunkan kapaknya dan memecahkan kepala jasad seorang anak. Awalnya aku ingin menghentikannya untuk menyerangnya lagi, tapi jasad anak itu malah menyeringai dan kembali tertawa. Bah, apa tidak ada cara lain, Bah? Tanyaku. Tidak ada. Kita harus memisahkan bagian tubuhnya agar tidak kembali berdiri, jelas Mbah Sagimin dengan tatapan yang dingin. Aku mencoba mencari petunjuk mengenai kejadian ini sebelum memutuskan membantu warga desa. Mendadak aku teringat cerita Badrun tentang keberadaan desa lain di sekitar Banyujiwo. Aku perlu tahu apa makhluk-makhluk ini hanya menyerang desa ini atau juga desa lain. Saat itu aku menarik Badrun untuk mengikutiku. Benar, ada desa lain selain desa Banyujiwo, Drun? Iya, kenapa Mas? Kita ke sana sekarang, perintahku dengan paksa. Terus warga desa gimana? Kita cuma sebentar. Ada yang harus kupastikan. Badrun yang tidak mendapat pilihan akhirnya memutuskan untuk mengantarkanku ke desa terdekat. Memangnya ada apa Thomas? Desa lagi darurat kan? Tanya Badrun. Kapan Mas Badrun terakhir kali mengantar ke desa-desa itu? Tanyaku. Badrun sepertinya memilih untuk mengikuti kemauanku dulu. Untuk desa di hutan utara, saya masih sering mengantar. Ada 3 desa di sana, tapi yang di selatan bersisihan hutan dari Banyujiwo. Saya lupa terakhir saya ke sana, ucapnya. Kita ke desa selatan, perintahku. Badrun pun melajukan motornya dengan cepat dan membutuhkan waktu tidak sampai setengah jam untuk membawaku ke sebuah gapura. Desa Sambikiri. Tepat saat sampai di desa ini, perasaanku menjadi tidak karuan. Aku berharap tebakanku salah, tapi padamnya lampu di semua rumah di desa ini membuat harapanku semakin pudar. Kok gelap ya? Ucap Badrun. Hati-hati, usahakan jangan berisik Mas, ucapku. Kami berjalan perlahan memasuki desa tersebut. Desa yang sangat tidak terawat. Sekitar rumah ditumbuhi rumput liar dan beberapa rumah sudah mulai ambruk. Desa ini sudah mati, ucapku. Badrun menatapku tidak percaya. Tidak mungkin Mas, harusnya penduduk desa ini lebih banyak dari Banyujiwo, balas Badrun. Kamu lihat sendiri kan Drun, balasku. Badrun mengecek jendela-jendela rumah dan menemukan siapapun yang ada di desa ini. Ia cukup kaget, namun pencarianku tidak hanya berhenti sampai di situ.
ada pergerakan di belakang desa yang lebih padat dan rumah-rumah yang sudah bobrok. Kami mengintip dari salah satu gang, dan apa yang terlihat di sana sudah benar-benar tidak kumaafkan. Seluruh jasad warga desa tertumpuk di sebuah lapangan, dengan jasad busuk anak-anak persis seperti yang menyerang desa Banyujiwo, mengerubutinya dan memakan daging busuk dari jasad-jasad itu. Mas, itu semua warga desa? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.